Halo sahabat semuanya. Jadi di sini saya ingin berbagi tips untuk melewati banjir. Karena saya kemarin baru lewati banjir dan itu 1 ban lebih terendam. Saya kira mobil saya mati, alhamdulillah nggak mati. Jadi ini pengalaman dari saya. Ketika banjir, kunci utama itu berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kita harus tenang. Jangan gerusa-gerusu. Kalau misalnya kita pakai mobil manual, masukkan ke posneling angka 1. Atau kalau pakai matic, masukkan ke L. Atau yang paling rendah giginya. Setelah itu, kita maju pelan-pelan. Usahakan untuk RPM itu terjaga 1500 sampai 2000 RPM. Untuk apa? Pertama, mobil agar tidak mati. Yang kedua, kalau misalnya RPM terlalu rendah kan mati. Kalau terlalu tinggi itu bahaya. Kenapa? Karena air tadi semakin tertekan ke mobil kita. Bisa jadi nanti naik ke lampu, terutama lampu fog lamp itu nanti bisa kemasukan air. Dan di mesin itu kita khawatir air nanti bisa naik ke intake hawa mobil atau saluran udara mobil. Nah, ini bahaya ketika air tadi masuk ke dalam intake udara mobil, ini bakal menyebabkan mobil kita mati. Kalau misalnya ada tips nih, kemarin juga dari teman, itu depannya dikasih plastik. Jadi ketika dia nerjang banjir yang dalam, air tadi tidak langsung masuk ke dalam mesin. Itu sih oke juga. Tapi nggak mungkin dong kita bawa plastik kemana-mana. Kan kita juga nggak bisa prediksi. Tiba-tiba banjir kayak kemarin kan, saya juga nggak prediksi. Jadi kunci utama itu tadi. Lalu yang kedua, matikan AC. Jangan kita memperberat kinerja beban mobil kita. Jadi mobil-mobil seperti Avanza, Xenia, Sigra Kalia, atau mobil-mobil yang dia itu terpengaruh RPM-nya ketika hidup AC. Ini akan mengganggu kestabilan RPM mobil kita. Dan juga kita untuk mencegah ketika nanti kipas AC tadi berputar atau kipas radiator tadi berputar, itu dalam posisi terendam itu kan membuat kinerja kipas tadi menjadi berat. Nah, ini yang kita jaga. Takutnya nanti ketika berputar air tadi nyiprat ke dalam lebih banyak air, akhirnya ruang mesin jadi kotor. Dan juga yang kita khawatirkan asnya itu atau kipasnya tadi bisa rusak karena dipaksa bekerja dalam posisi terendam. Ketika kita sudah melewati banjir ini, usahakan jangan sampai kita tuh berhenti di tengah-tengah banjir, karena ini bahaya. Saya pernah berhenti di tengah banjir dan itu airnya menjadi masuk, padahal hanya setengah ban yang terendam, airnya masuk ke dalam. Itu yang bahaya. Jangan sampai kita berhenti di tengah banjir. Jadi kita tetap jaga jarak, saling kode sama lawan arah kita, sama yang di ujung kita harus kode bahwasanya untuk saling memberi jalan. Nah, pantau jalan yang paling terendah banjirnya. Jadi jangan asal masuk aja. Kita harus lihat kanan kiri, mana yang paling rendah banjirnya. Itu yang kita pilih. Ketika sudah selesai kita melewati banjir dan tidak ada air yang masuk ke dalam mobil, kita bisa cek apakah ada kelainan dalam suara mobil kita. Kalau misalnya ada kelainan, segera diperiksa. Atau kamu bisa tarik pengecekan olinya tadi, stick oli itu bisa kamu tarik. Kalau stick olinya itu berwarna putih, itu kemungkinan oli mesin sudah bercampur dengan air. Dan itu harus segera diganti olinya. Atau terkadang kalau misalnya dia udah sampai ke deksel, itu bisa bahaya. Kalau misalnya air tadi udah sampai masuk ke piston, udah membasahi sistem pembakaran, itu berbahaya bagi deksel dan piston mobil kita. Dan itu biasanya harus dibongkar mesinnya, dibersihkan, baru nanti dipasang kembali. Jadi untuk kita semua tetap berhati-hati dan tetap tenang
dalam kondisi apapun. Tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you.